Hilang semua itu. Dan Anies tahu itu semua. Transparan, akuntabel, demokratis, yang namanya good governance dan clean government. Dia tahu dia memang itu sekolahannya. Kalau itu nggak tahu, ya terus sekolah apa dia? Baca apa? Baca sastra kagak kalau dia mah. Bacanya mestinya yang gini-gini. Ini ditolak dengan entah dengan kecurigaan, ya kecurigaan lah. Selamat malam, Kang Sobari. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya, sehat, Kang? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa nih, tetap beraktivitas. Harus tetap beraktivitas ya walaupun pandemi. Oh iya, betul. Iya, ini kan beberapa waktu lalu nih, khususnya di Jakarta, dihebohkan dengan pengajuan ya interpelasi. Jadi mengenai Formula E. Jadi ini kan tujuannya baik sebenarnya. Jadi Formula E ini kan sekali. Ya, tujuannya baik untuk memajukan pariwisata Jakarta. Nah, tapi pada prakteknya kan memang ada penundaan. Nah, penundaan ini yang memang ingin mengajukan interpelasi. Nah, menurut Kang Sobari ini gimana nih mengenai interpelasi tersebut? Ini lepaskan dulu dari proyek, lepaskan dulu dari apa yang dibayangkan bakal menguntungkan atau bakal merugikan dan sebagainya, itu kita taruh dulu ya. Kita bicara interpelasi ini artinya ya. Nah, interpelasi itu kan proses politik normal, sehat, dan disusun sedemikian rupa demi keterbukaan. Tidak boleh ada satu pihak yang menggenggam informasi, yang menggelapkan data, yang menggelapkan kebijakan. Sama sekali tidak boleh. Di zaman modern, bahwa kita punya parlemen dan parlemen dibukakan untuk memiliki aneka macam hak, ada hak angket, ada macam-macam, dan ini hak interpelasi. Itu kan hanya orang bertanya, hanya sesuatu yang namanya klarifikasi. Sangat wajar minta klarifikasi, tidak untuk partai semata-mata. Bukan, mereka tidak mewakili partai, tapi mewakili suara masyarakat, suara publik yang memang butuh kejelasan, karena proyek yang satu ini kan tidak jelas. Biayanya hampir triliun itu ya, setengah triliun lewat itu. Dengan biaya sebegitu banyaknya, dan barangkali kebetulan, yaitu kebetulan ada peristiwa COVID ini, yang orang bisa mengalihkan perhatian, andai kata uang itu dipakai bukan untuk sesuatu yang namanya formula tadi, melainkan untuk membiayai untuk pengobatan, untuk memberikan bantuan warga masyarakat DKI yang sangat butuh. Itu kan jelas, kiblat kebijakannya menjadi jelas. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengalihkan
uang dari dunia abstrak menjadi konkret. Tujuannya kepada rakyat yang membutuhkan, loh itu mulianya luar biasa. Kan itu yang ada di benak warga masyarakat dan itu pula yang ada dalam pikiran anggota-anggota partai politik di DPRD. DPRD mewakili kepentingan begitu banyak rakyat, DPRD ingin bersuara untuk dan atas nama rakyat. Suaranya itu tidak mengancam, suara itu diatur oleh prosedur politik, oleh mekanisme politik, oleh cara-cara berpolitik yang sehat. Tanyalah, ku jawab. Kan mestinya begitu ya. Tanyalah, apa saja, niscaya ku jawab. Tidak akan ku biarkan kau bertanya dan pulang tetap dalam benak masih mengandung pertanyaan-pertanyaan. Oh, habiskan itu nafsumu untuk bertanya itu, semua akan aku jelaskan sejelas-jelasnya, karena memang begitulah proses politik, karena memang begitulah prosedur politik. Tapi mengapa kok barang yang wajar begini kok langsung dicurigai nanti akan menuju kepada sesuatu yang barangkali dianggap memalukan, ya nggak ada yang memalukan, Memangnya ini urusan keluarga, menutup rahasia keluarga untuk tetangga. Jangan sampai tetangga tahulah bahwa zaman sekarang ini kita kekurangan uang karena tidak ada pekerjaan, jadi OTG, orang tanpa gaji, gitu. Kalau kepada tetangga boleh, itu aib namanya. Tetapi kalau parlemen bertanya kepada gubernur, DPRD bertanya kepada Pemda, yang harus menjawab ialah gubernur. Itu nggak ada aib, nggak ada, itu proses sehat walafiat. Dan kalau itu dijawab, itu tanda bahwa kita berpolitik dengan peradaban, menjunjung tinggi nama demokrasi. Tapi demokrasi untuk apa kalau cuma demokrasi sebagai prosedur? Kita menjunjung tinggi kemanusiaan, menjunjung tinggi warga masyarakat yang tidak hadir dalam ruang sidang di mana interpelasi berlangsung. Kita mewakili orang yang tidak nampak. Dan itu kan dahsyat sekali. Dan gubernurnya yang gagah perkasa menjawab tidak kalah jelasnya, tidak kalah dedikatifnya dalam berpolitik. Ente mau berdedikasi ingin menunjukkan ini kepada rakyat, emang ente doang yang bisa, gua juga bisa. Dedikasi dia tunjukin, nih, semua nih transparan gitu, wah keren itu. Tapi yang kita tahu kan tidak jadi itu ya. Itu karena ada restoran di rumah gubernur ya toh. Di rumah dinas kan ada restoran, terus 7 perwakilan partai itu, iya toh, 7 fraksi itu, 7 fraksi itu berdatang sembah di bawah duli tuanku gubernur. Mohon kiranya hamba jangan dipersalahkan bahwa hamba telah berani-berani menghadap ke istana pada saat Baginda Gubernur sedang leyeh-leyeh. Ya kagak lah, nggak boleh lah ada bahasa semprul gitu, kan bahasa semprul itu kalau itu yang dipakai. Itu bahasa abad berapa itu? Berabad-abad, 2-3 abad sebelum Republik lahir. Itu bahasanya zaman VOC. Dan zaman VOC itu di berbagai daerah kan ada kesultanan, ada raja, ada segala rupa. Nah, itulah bahasa yang mereka pakai. Sekarang bahasa yang 2 abad yang lalu dipakai lagi dalam alam pemikiran politik dan tindakan-tindakan politik dalam iklim governance yang mestinya terbuka, transparan, akuntabel, dan demokratis. Hilang semua itu. Dan Anies tahu itu semua.
transparan, akuntabel, demokratis, yang namanya good governance dan clean government, tahu dia memang itu sekolahannya. Kalau itu nggak tahu, nah terus sekolah apa dia? Baca apa? Baca sastra kagak kalau dia mah. Bacanya mestinya yang gini-gini. Ini ditolak dengan entah dengan kecurigaan, ya kecurigaan lah. Namanya ungkapan bahasa Jawa ya, wong rasa kuwi mesti risi. Kalau kita merasa menggelapkan sesuatu, kita merasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak boleh diketahui, tapi kita lakukan, nah, itu kita merasa. Lalu karena merasa itulah kita risih kalau ada orang datang mendengar kata PSI gitu, gergesi Anis. Tahu gergesi itu, adem panas, demam. Mendengar kata PDIP, sempoyongan lah dia. Sempoyongan sekali Anis. Karena he hides something yang tidak boleh di hide. Masa menyembunyikan dalam berpolitik di zaman sedemikian modern, di zaman sedemikian transparan, 76 tahun sesudah Republik ini berdiri. Sudah lewat masanya, terlalu lama masanya untuk sekedar membuka pintu, atau dia tidak membuka pintu, dia diundang ke kantor DPR gitulah, DPRD diundang dan datanglah beliau. Akan bagus sekali kalau dia datang dan bawa kue dan anggota DPR dikasih, tapi itu bukan sogokan politik, iya toh? Wah meriah itu kalau gubernur punya rasa humor seperti itu. Nah, apa kue yang dibawa? Ya kue pinggir-pinggir jalan itulah, ada singkong goreng, ubi goreng, ada tahu apa itu, tahu pelepo-pelepo bunder-bunder itu, ada kacang, bawalah setumpuk gitu dan disediakan di situ. Makanan yang dibawa aja sudah suatu simbol yang sangat demokratis, simbol kerakyatan karena dia mendatangi kantor wakil rakyat. Ya mestinya begitu. Ayo Bung, makan semua. Jangan khawatir, gue tidak akan gelapin dah info apa dulu, ente tanya gue jawab. Nah, ini kue-kue ini tidak ada hubungannya dengan sogokan, tidak ada hubungan dengan membuat Anda terlena sehingga tidak. Kalau Anda terlena nanti akan saya ingatkan loh. Ini ada satu soal lagi yang nggak tanyakan, mengapa kok DPRD kok nggak nanya ini. Begitu pemimpin yang dahsyat sekali itu. Tapi itulah yang kita saksikan di depan mata publik, telanjang sebuah kezaliman politik berlangsung. Saya kira ini punya nama, Bung. 7 fraksi ditambah gubernur itu menggelapkan informasi yang seharusnya mereka gali untuk rakyat. Mereka sumber informasi, mereka menyampaikan informasi kepada rakyat bukan sebagai kebaikan hati. Tidak ada kebaikan hati di situ, Bung. Nggak ada. PSI dan PDIP itu pun bukan menunjukkan kebaikan hati. Mereka itu bertanggung jawab. Manusia-manusia yang dalam politik itu bisa mengatakan, this is my political responsibility to the people. Nah, responsibility itu belum menjadi kemurahan hati, belum menjadi amal kebaikan, belum ya kebaikan kalau mereka lakukan. Tapi ini datar, tidak ada pujian apa-apa, bukan kebaikan. Mereka cuma menjalankan apa yang harus dijalankan, dan itu pun tidak. Biasa sekali toh, barang yang mestinya dijalankan tapi tidak dijalankan oleh Gubernur Jenderal VOC itu. Wah, itu lebih VOC dari VOC, Bang. Kalau sekedar bertanya saja tidak boleh. Anda tahu mekanisme bertanya dalam politik tradisional
di kasultanan di Jawa. Nah, mekanisme politik untuk bertanya itu kalau datangnya dari warga pedesaan, dari kampung, atau dari masyarakat di dalam kota raja, mereka datang pakai ikat tutup kepala seperti Anda punya itu. Dengan Anda pakai itu, pakai surjan, dan duduk di alun-alun, berdatang sembah dengan rasa hormat. Saya warga negara terhormat dan Baginda Raja Sultan yang ingin kepada siapa hamba ingin menghadap adalah Raja Maharaja Diraja Notogung Binatoro. Dahsyat, kita nunggu beliau setengah jam kejemur, 1 jam kejemur, nggak berbuat apa-apa. Ngerokok aja nggak berani, Bung. Dalam etika itu sampai ngerokok, bertindak sebebas-bebasnya tidak berani itu. Kawula saking highly respect kepada Kanjeng Sultan, ngerso dalem Kanjeng Sinuwun dan sebagainya, duduk tenang seperti orang mau berzikir. Ngerokok kagak berani, apalagi nyanyi-nyanyi, apalagi kok mau mereteli apa ini daun-daun apa di alun-alun itu. Ada sepasang pohon, nanti dulu. Ya sudah, nama ini mengapa nama pohon ini menjadi terlupakan? Nanti insya Allah akan ingat. Ya, pokoknya ada sepasang pohon, astagfirullah, ini pohon apa? Itu tanda kemuliaan kerajaan di alun-alun, dan mereka nunggu tanpa ngomel, tanpa merusak, bahkan merokok pun demi rasa hormat tidak. Sampai nanti Baginda Raja tanya, "Ene ngopo, kowe dar ngopo?" Ya, mungkin dipanggil lah ke dalam itu, ke tempat para kawula itu sebo menghadap. Ya syukur kalau baik-baik mungkin juga dikasih minum lah, nas gidel gitu, teh. Mungkin dikasih bukan roti, Bung, ya jadah lah. Makan begitu. Jadi bukan hanya DKI yang bisa nyuguh, dulu juga ada nyuguh, tapi nyuguh terhormat. Kalau Kasultanan nyuguh itu nyuguh sebagai makanan, bukan nyuguh sebagai tanda perselingkuhan politik. Tahu nggak Anda, kira-kira Bung, saya timbul satu inspirasi yang bagus. Baik 7 fraksi maupun gubernur itu sebenarnya karena tingkah mereka itu durjana, sangat durjana. Kalau durjana perilakunya para preman, wah kita agak nggak mengutuk lah. Namanya juga preman, durjana, nyerobot dompetnya orang, nyerobot tasnya orang yang baru turun dari bus dan sebagainya itu kan. Nah, itu kan beautiful itu kalau dilakukan oleh para durjana di terminal gitu. Tapi ini durjana ini bukan di terminal, Bung. Ini di gubernuran, seorang gubernur dengan ketua fraksi-fraksi, 7 fraksi. 7 itu harusnya pitu toh. Pitu itu harusnya mereka menggambarkan pitulungan kepada rakyat. Tapi pitu di situ itu menjadi lambang yang baguslah. Baguslah aku ceritakan aja. Mereka selingkuh di depan masjid, Bung. Selingkuh di depan masjid. Selingkuh itu sendiri sudah terkutuk lah. Terkutuk secara pribadi, terkutuk secara sosial, terkutuk apalagi secara moral, terkutuk. Nah, mereka ini melakukan perselingkuhan politik yang memalukan. Secara pribadi, saya jaminlah gubernurnya tidak tenang. 7 fraksi itu masing-masing juga tidak tenang. Pulang itu ngergesilah mereka sebenarnya.
khususnya mereka yang masih punya apa yang kita sebut hati nurani lah itu. Dan kita percayalah kan parlemen itu, wakil rakyat itu kan mestinya mentereng lah. Ya punyalah itu hati nurani. Saya nggak tahu gubernur punya apa enggak itu, karena kawan dekat saya justru tidak begitu paham. Kalau saya berasumsi pada wakil-wakil rakyat itu punyalah mereka hati nurani, menyimpang tapi ya dak dikduk menyimpang. Selingkuh itu dalam matanya lihat sini sana sini sana sini. Ini ada orang yang lihat kita apa enggak? Ada, Bung, ada. Kalian makan itu makannya bagaimana, dengan keserakahan seperti apa, dengan sopan santun yang bagaimana, ngerugoh kantong yang bagaimana. Kita tahu, jangan dikira kita tidak tahu ini zaman kayak begini. Rumah gubernur, rumah dinas itu kan ada itu bisa dipotret dari jarak jauh. Bagaimana mereka cekikian, gitu. Selingkuh tapi cekikian, gile banget dah. Selingkuh itu indah pada dirinya. Indah pada diri orang-orang yang jiwanya selingkuh. Tapi begitu dilihat oleh orang lain, oleh tukang cendol aja, wah, tukang cendol itu umpamanya nggak bisa mengucapkan term-term keagamaan. Mereka cuman buang muka. Dan dalam hati mereka bilang, ini kok wakil rakyat dikit. Cuk. Wakil rakyat tuh ngaku cuk. Gitu loh. Terus gubernurmu itu. Tahu nggak ya? Gubernur makin gemuk gitu. Makmur. Kekayaannya sudah 2 kali lipat. Ini kata sumber resmi gitu. Masa pandemi lagi. Gubernur 2 kali lipat. Nah ini loh potret dari orang dengan situasi biologis semakin gemuk, tanda kurang memikirkan rakyat, tanda bersukaria, suko-suko, parisuko, tidak ada rasa prihatin, tidak ada rasa prihatin memikirkan rakyat, ojo pijer suko-suko, itu dawuh ajaran moral itu. Manganggo sawetawis, berpakaianlah sesederhana mungkin, jangan berlebihan. Kurangilah tidur. Nah, kurangi dahar lawan guling. Jangan melebih-lebihkan makan, melebih-lebihkan tidur. Gemuk adalah tanda bahwa 2 hal itu berlebihan, tidur berlebihan, makan berlebihan. Prihatin pada rakyat mana? Ya, kita nggak tahu. Nggak pernah kita dengar dia berpikir, tapi produk tingkah lakunya menunjukkan tidak ada apa-apa. Yang dilakukan ini selingkuh di depan masjid. Selingkuh itu metafor ya, Bung. Anda Pak mengerti, nggak usah saya jelaskan. Selingkuh itu metafor, ini selingkuh politik. Di depan masjid, masjidnya itu metafor. Masjid ada simbol kehormatan. Ini kehormatannya rakyat, kehormatannya seluruh republik, kehormatan yang dituangkan dalam demokrasi, kehormatan yang dijunjung tinggi dalam good governance, kehormatan yang disebut dalam transparency, accountability, well control, access to control is open for everybody. Ini akses informasi untuk kalangan elit, yaitu parlemen, orang yang tugasnya bertanya, akses ditutup, rekep, cek, gubernur terus melebu ngomah turu. Dahsyat itu ya, menurut saya dahsyat sekali itu. Ada fenomena begini, dilakukan oleh orang yang sekolah di bidang politik, sekolahnya jauh di Amerika sana. Jadi apa? Dalil apa yang dia pakai? Dalil politik membatalkan pengetahuan, seluruh pengetahuan dia membatalkan tindakan dia. Hati dia sebenarnya lebih dulu membatalkan. Tapi pemikiran politik, utek dibuang. Hati nurani dibuang. Tinggal seonggok jasad. Seonggok jasad itu kalau orang Jawa bilangnya apa? Lempung kepanjingan nyawa. Lempung kepanjingan nyawa, ya lempung tanah liat itu yang kita pakai, dipleret lah,
berbagai tempat untuk bikin keramik, lempung. Kepanjingan nyawa ning ora kepanjingan rasa. Ora kepanjingan rasio. Lah piye le? Piye le? Uripmu kok rekoso temen jadi gubernur sekali aja lho, kok selingkuh itu gimana? Ngono masih mikir mau jadi presiden. Oh, mau bayar saya dan saya mau disuruh milih, tidak akan mau. Harga berapapun yang ditawarkan tidak akan mau. Saya punya kawan-kawan, orang-orang yang berpikir kritis, jernih, dedikatif kepada rakyat. Kawan saya banyak. Kalau mau dibeli, bisa mempengaruhi kemenangan, bisa. Tapi sayang, itu moralitas. Itu kekayaan rohani kita. Satu-satunya, the only that we people have. Jangan dijual. Tidak untuk dijual. Itu untuk mencerahkan kehidupan kita bersama, untuk mengontrol jalannya governance. Dan make sure that the government will be clean. Anies kuliah pengantar politik lagi ini. Begitu, Bung. Mari ingat ya, urip mung sepisan. Hidup sekali loh, kok selingkuh. Menjadi gubernur sekali. Dan sudah berapa masa yang tertinggal di belakang? Berapa tahun yang sudah lewat? 3 tahun. Apa 3 tahun itu jejaknya? Loh kok malah ditambah selingkuh di depan masjid ini, bagaimana? Lain hal kalau 3 tahun itu prestasi. Yang kita ingat ialah Bang Ali, keren itu. Yang kita ingat lagi sesudah itu ya adalah Bang Yos. Oh Bang Yos ya keren lah. Itu kawan sama gua, tapi kawan yang terhormat, beda. Datang lagi Bung Ahok. Oh dahsyat, Bung Jokowi, sebelumnya Bung Jokowi, Bung Ahok. Mereka ada manusia-manusia yang tidak pernah berteriak tentang credibility. Tidak pernah berteriak tentang kemuliaan diri, nggak ada. Aku ini mulia apa ya? Aku nggak tahu aku ini mulia. Yang aku tahu ini aku ini bekerja keras, aku ini mengabdi. Nah gubernur Islam kok selingkuh? Bagaimana, Bung? Sudah memakai nama Islam, bagaimana selingkuh di depan masjid? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Gubernur Islam itu artinya fight, menaruh jiwanya untuk mengabdi rakyat. Fight. Tanpa reserve. Ever onward. No retreat. Maju terus, pantang mundur. Bahasanya Bung Karno itu. Ever onward. No retreat. Tidak boleh pantang mundur. Orang Islam sudah menyandang gelar sebagai orang Islam. Islam itu kalau dilihat dalam kaitannya dengan pejabat Islam itu orang yang bertanggung jawab lebih dari yang dia mampu. Memeras keringat. Dia bekerja keras mengabdi kepada rakyat. Dia jujur, transparan, belak-belakan. Dia adalah kitab terbuka, tak terbuka. Seperti bahasa Minang, alam tak buka. Menjadi guru. Bukan tak buka, kalau alam tak kambang. Nah, gubernur juga bisa kan jadi alam tak kambang. Semua orang bisa ngeritik dia, semua orang bisa bertanya. Gubernur ya jangan ngumpet balai kota lah, ayo keluarlah. Belilah dawet di depan balai kota dan dawetnya itu harganya berapa semua dibayar semua. Dah ini gue bayar nih harganya nih, lu jual sono dah. Tapi lu udah untung. Ya begitu sekali-kali gubernur. Incognito. Malah sebenarnya buka kaos. Siapa mau tanya? Jalan di depan kota, siapa mau nanya gua? Langsung muteri Monas. Melewati depan istana. Salam Bung Jokowi. Kita musuhan ya gitu.
Kalau berani keliling, ini gubernur nih, tanya apa, gue pun jawab nih. Ada rakyat yang datang mengeluh, sudah tidak boleh lagi. Orang yang berdatang sembah di alun-alun dalam sistem politik keraton, the Kratonic ideology. Nggak ada lagi di situ, Bung. Kratonic ideology itu mentereng itu kalau gue uraikan ini, tapi kan ini bukan urusan menguraikan Kratonic ideology. Ini modern city hall, modern city hall that open for everybody. Which sekarang is closed for everybody, dan even it is also closed for anggota DPR. Dia menutup tanpa sengaja menutup pintu langit. Nanti dia akan kesukaran ketika dia harus naik ke langit. Jangan-jangan dia menutup pintu bumi. Dan nanti juga kesukaran untuk kembali ke bumi. Wah, ini mengerikan. Menurut saya mengerikan. Ini bukan fenomena biasa. Ini luar biasa, Bung. Luar biasa. Ini masih akan nyalon jadi presiden. Masih akan nyalon. Masih akan fight. Ya, kawan itu kawan is kawan. Tetapi if you friend does no longer enrich your spirituality, he is no longer friend. Anies merusak spiritualitas saya. Tindakan-tindakannya gelap, tindakan tidak terbuka dari sudut politik, dari sudut moral. He is no longer enrich my spirituality, and he is therefore no longer friend. Jadi saya terang-terangan tidak akan bersikap lawan dalam urusan politik. Tidak bisa, Bung. Dan karena itulah yang aku katakan dengan belak-belakan. Oh, kita kan seperti Pak Basio, ya tak? Seperti Pak Basio khotbah di RRI Yogyakarta, disiarkan oleh stasiun radio Reco Guntung dan sebagainya, hal yang kayak gitu. Dasar Basio itu bisa menguliti. Basio ketoprak, tokoh lawak, tapi dia disebut intelektual oleh Profesor Umar Khayyam, salah satu intelektual terkemuka di Yogyakarta. Basio tidak menyebut dosen Gajah Mada, gile nggak tuh Pak Khayyam? Dosen Gajah Mada dan dirinya nggak disebut intelektual, kagak. Basio pelawak yang senantiasa penuh pertanyaan-pertanyaan tentang rasa adil dalam kehidupan masyarakat. Pelawak yang risau terhadap tatanan kehidupan yang penuh dengan halangan, yang penuh dengan hambatan, yang mempersulit hidup rakyat untuk sekedar mengembangkan kemampuan bisnis kecil-kecilan untuk hidup sederhana. Itu saja susah. Ya, beliau merisaukan itu. Kalau Pak Basio ngerti balai kota tertutup dari rakyat tidak boleh. Oh Pak Basio, tapi beliau sudah nggak ada. Akan menjerit-jerit, Bung. Intelektual dari Jogja, pelawak, dan seorang pemikir sosial. Basio itu seorang pemikir sosial. Aku ngikuti gaya Profesor Umar Khayyam yang himself is unquestionably an intellectual. Himself is unquestionably an intellectual. Tapi kalau orang sekedar lulus dari Amerika, punya doktor, apalagi punya profesor, aku nggak bisa memberikan gelar intelektual terlalu murah. Gelar dari Amerika belum tentu ada gambaran bahwa otaknya sejalan dengan jiwanya, pemikiran-pemikirannya yang canggih dalam bidang teori-teori politik dan sejenisnya tidak ada hubungannya dengan
hasrat mengembangkan kehidupan warga masyarakat. Nah itu intelektual apa? Hatinya tidak terbuka untuk rakyat. Kalau hatinya terbuka, niscaya Balai Kota itu terbuka seperti hatinya Ahok. Ahok hatinya terbuka, Balai Kota terbuka. Ya kalau Ahok mah jalan lah kira-kira yang aku omongkan tadi. Ahok keluar sampai ke Monas, campurlah situ ada tukang apa macam-macam manusia. Gua Ahok nih, tahu kan lu gua Ahok? Iya Pak Ahok, gua tahu Pak. Iya Pak, foto Pak. Enggak, jangan foto. Lu nanya dong, gua nanya apa nih, gua jawab. Ahok udah nawarin gitu, cukup diminta foto. Mengapa rakyat hanya minta foto? Karena rakyat udah tahu Pak Ahok itu sudah menjelaskan, Pak Ahok itu sudah transparan. Cara sistem penganggaran, budgeting di Balai Kota. Di muka bumi hanya dialah yang begitu. Sistem penganggaran, sistem budgeting, planning dan activating-nya dalam hari-harian mesti lapor dulu dengan KPK. KPK, gue punya duit segini-segini untuk budget begini. KPK, tolong bantu ini kontrol. Jadi from the very beginning, seluruh budgetku kalian tahu. Kalau aku menyimpang kalian saya tahu. Apa saudara doktor politik ini memiliki itu keterbukaan hati dan jiwa leadership yang dahsyat. He's a leader, but probably he has no leadership. He's a leader without leadership. Selingkuh di depan masjid dengan 7 fraksi.